Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak dalam kegiatan belajar dari rumah pekan ke-8. Nah, untuk hari ini seperti biasa, setiap hari Senin kita belajar 3 mata pelajaran. Kita mulai pelajaran yang pertama, tentang akar pangkat. Setelah minggu lalu kita belajar tentang bilangan berpangkat, hari ini kita belajar tentang akar pangkat. Apa itu akar pangkat? Jadi akar pangkat itu adalah kebalikan dari bilangan pangkat yang kemarin. Ya. Dalam akar pangkat yang akan kita pelajari ini ada dua, yaitu akar pangkat 2 dan akar pangkat 3. Nah, bagaimanakah akar pangkat 2 dan akar pangkat 3? Contohnya seperti ini. Misal ini, akar 25 adalah 5. Mengapa akar 25 adalah 5? Karena 5 pangkat 2 itu sama dengan 25. Jadi kebalikan daripada bilangan berpangkat yang minggu lalu. Untuk yang akar pangkat 3, akar pangkat 3 dari 512 adalah 8. Karena 8 pangkat 3 itu hasilnya 512. Nah, kurang lebih seperti itu. Akar pangkat merupakan kebalikan dari bilangan pangkat. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan akar pangkat 2? Nah, untuk menentukan akar pangkat 2, kalian itu harus menyiapkan terlebih dahulu catatan bilangan berpangkat dari angka 1 sampai 10 untuk pangkat 2 ya. Seperti ini contohnya. Nah, lalu untuk mengerjakan tahapannya seperti ini. Misalkan ada soal akar pangkat 2 dari 225. Nah, yang pertama kalian lakukan adalah, karena ini adalah akar pangkat 2, maka pisahkan dua angka dari belakang. Sehingga terdapat angka 2 dan 25. Selanjutnya kalian perhatikan untuk yang angka 2 di depan. Angka 2 di depan, lalu kalian perhatikan ke bagian bilangan berpangkat. Kalian cari hasil dari bilangan pangkat yang tidak lebih dari 2. Di situ ada angka 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Yang tidak lebih dari 2 adalah 1. Nah, 1 ini kita ambil bagian depannya, yaitu angka 1. Sehingga hasilnya adalah 1. Tapi ini belum selesai ya. Selanjutnya tahap kedua, kita perhatikan lagi angka paling belakang, yaitu 5. Lalu kembali lagi ke bilangan berpangkat. Cari hasil bilangan pangkat yang bagian belakangnya angka 5. Nah, ini. Lalu kita ambil bagian depannya, 5. Maka hasil dari akar pangkat 2 dari 225 adalah 15. Berikutnya, contoh yang kedua, akar pangkat 2 dari 900. Langkahnya sama seperti tadi, karena ini adalah akar pangkat 2, kalian pisahkan dua angka dari belakang, sehingga didapat angka 9 dan 00. Kalian perhatikan angka depannya 9, lalu ke bilangan pangkat yang hasilnya tidak lebih dari 9. Kalau yang ini kebetulan ada yang 9 ya, pas. Angka depannya adalah 3, maka hasil depannya adalah 3. Selanjutnya praktikan angka belakangnya 0. Kalian cari lagi hasil bilangan pangkat yang bagian belakangnya 0. Ya, ini. Lalu kita ambil bukan 10-nya, tapi angka 0-nya saja. Sehingga hasil dari akar pangkat 2 dari 900 adalah 30. Nah, untuk bilangan akar pangkat 2 yang belakangnya 5 dan 0 itu cukup mudah. Jika selain angka 5 dan 0 bagian belakangnya, ini akan agak sedikit berbeda. Contohnya seperti ini. Akar pangkat 2 dari 2601. Langkah pertama adalah pisahkan dua angka dari belakang, karena ini adalah akar pangkat 2, sehingga didapat 26 dan 01. Lalu untuk yang depannya, angka 26. Kembali lagi ke bilangan pangkat. Cari hasil bilangan pangkat yang tidak lebih dari 26. Ya, 25. Tidak lebih dari 26. Maka kita ambil bagian depannya yaitu 5. Sehingga angka depannya 5. Selanjutnya, untuk mencari angka belakangnya, ini agak berbeda dengan yang dua yang tadi. Kalian perhatikan lagi ke angka 26 yang tadi dan angka 25. Nah, perhatikan lagi sekali lagi angka 26 dari akar pangkat 2-nya dan 25
25 itu diambil dari tadi yang hasil perpangkatan yang tidak lebih dari 26. Selanjutnya angka 26 ini kita kurangi oleh angka 25. 26 dikurangi 25 adalah 1. Nah, 1 ini kita simpan dulu ya untuk menentukan angka belakangnya. Tahap selanjutnya, perhatikan angka belakangnya yaitu 1. Kita cari angka belakang dari hasil pangkat yang belakangnya 1. Ya, ada 1, depannya 1, dan ada 1 lagi. Nah, 81. Ini juga sama, belakangnya 1. Nah, angka depannya 9. Manakah yang kita ambil sebagai hasil dari akar pangkat 2 dari 2601? Nah, kita lihat tadi ada angka 26 dikurangi 25 adalah 1. 1 ini bilangan kecil ya. Kategori kecil itu adalah dari angka 1 sampai 4. Dari angka 5 sampai angka 9 kategorinya besar. Sekali lagi diulang, 1 sampai 4 itu kategorinya kecil. Kemudian 5 sampai 9 kategorinya besar. Nah, kita lihat karena ini adalah 1 kecil, kita bandingkan antara 9 dengan 1. Mana yang lebih kecil? Ya, betul. Yang lebih kecil adalah 1. Maka kita ambil yang angka 1. Nah, bukan yang 9, bukan 59, tapi 51. Nah, seperti ini. Bisa kalian pahami ya? Selanjutnya, kita akan mempelajari cara menentukan akar pangkat 3. Pertama, seperti tadi, kalian harus menulis atau membuat catatan bilangan berpangkat yang 3. Dari 1 sampai 10. Ini dulu yang perlu kalian catat. Selanjutnya, contohnya, misalkan kita ada akar pangkat 3 dari 50.653. Langkahnya hampir sama seperti tadi. Karena ini adalah akar pangkat 3, maka kita pisahkan 3 angka dari belakang. Selanjutnya perhatikan angka depannya yaitu 50. Lalu kembali lagi ke hasil pangkat, cari hasil pangkat yang tidak lebih dari 50. Ini lebih, ini kurang. Nah, berarti 27. Kita ambil depannya yaitu 3. Maka hasil depannya adalah 3. Langkah berikutnya kita perhatikan angka paling belakangnya. Nah, angka paling belakangnya 3. Kembali lagi ke hasil pangkat, cari hasil pangkat yang belakangnya 3. Oke, ketemu ini, hasil belakangnya 3, kita ambil depannya 7. Maka hasilnya adalah 37. Oke, soal berikutnya. Akar pangkat 3 dari 438.976. Oke, langkah awal kita pisahkan 3 angka dari belakang karena akar pangkat 3 ya. Selanjutnya kita perhatikan angka depannya yaitu 438. Lalu ke hasil pangkat cari yang tidak lebih dari 438. Ya, ini tidak lebih dari 438 ya, karena kalau 512 itu jelas lebih. Nah, angka depannya adalah 7, maka hasil depannya adalah 7. Lalu kalian perhatikan angka belakangnya, 6. Cari hasil pangkat yang belakangnya 6. Ya, ini. Kita ambil depannya 6. Maka hasilnya adalah 76. Nah, tuh ya, seperti itu cara pencari atau cara menentukan akar pangkat 2 dan 3. Jika kalian masih bingung, kalian bisa mengulang video ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua yaitu IPS tentang gejala alam di Indonesia. Nah, ini. Jadi di Indonesia itu secara kebetulan kita dilewati oleh 2 rangkaian pegunungan muda sekaligus, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Sehingga di Indonesia itu banyak sekali gunung berapi. Ya, ada yang pernah meletus dan ada yang masih aktif dan ada yang juga yang pasif. Nah, selanjutnya gejala alam yang di Indonesia itu terbagi atas 2 bagian, yaitu gejala alam secara alami dan gejala alam karena perbuatan manusia. Nah, kita bahas yang secara alami ya. Pertama, gempa bumi. Gempa bumi itu peristiwa goncangan atau pergerakan lapisan kerak bumi karena adanya tenaga dari dalam bumi. Nah, dibagi menjadi 3. Yang pertama, tektonik. Tektonik ini terjadi karena adanya tubrukan antar lempeng bumi. Jadi di bawah tanah kita ini ada lapisan-lapisan dan setiap lapisan itu bergerak. Jika ada tubrukan, maka akan terjadi gempa.
Selanjutnya gempa vulkanik, yaitu gempa yang terjadi akibat adanya letusan Gunung Merapi. Lalu ada lagi gempa terban, yaitu gempa yang terjadi akibat adanya gua atau tanah yang runtuh atau longsor. Lalu ada lagi gelombang tsunami. Nah, mungkin sebagian besar kalian sudah tahu. Gelombang tsunami ini adalah gelombang laut dengan kecepatan tinggi yang ditimbulkan gempa tektonik atau gempa vulkanik yang berada di dasar laut. Ketika ada getaran, kemudian secara tiba-tiba air akan menyusut dari pinggiran pantai, berkumpul ke tengah, lalu dikembalikan dalam jumlah yang banyak membentuk ombak yang tinggi. Itu disebut gelombang tsunami. Lalu, gunung meletus adalah aktivitas gunung berapi yang mengeluarkan material berupa bahan padat, cair, dan gas dari dalam perut bumi menuju ke permukaan bumi. Nah, ada dua kategori. Yang pertama, gunung api aktif, yaitu gunung api yang masih menunjukkan aktivitas vulkanik. Cirinya itu biasanya gunung-gunung yang masih mengeluarkan asap dan mengeluarkan udara panas atau uap panas. Kemudian gunung api pasif, yaitu gunung api yang sudah tidak menunjukkan lagi aktivitas vulkanik. Artinya gunung itu tidak berpotensi untuk meletus. Lalu, angin topan adalah pusaran angin kencang yang kecepatannya sekitar 120 km per jam. Nah, ini disebabkan oleh perbedaan tekanan udara yang cukup besar antara dua daerah. Selanjutnya, perubahan iklim terbagi menjadi dua. Angin muson barat laut itu bersifat lembab dan membawa banyak uap dari Samudra Pasifik. Nah, ini biasanya menyebabkan terjadinya musim hujan di Indonesia, yaitu sekitar bulan Oktober sampai dengan bulan April. Lalu angin muson tenggara ini bersifat kering, bertiup dari benua Australia. Ini menyebabkan musim kemarau di Indonesia. Biasanya terjadi di antara bulan April sampai dengan Oktober. Selanjutnya, banjir. Banjir ini terjadi akibat curah hujan yang tinggi. Nah, banjir itu adalah keadaan di mana suatu daerah itu tergenang air melebihi batas yang normal. Oke, selanjutnya, tanah longsor ini merupakan gejala alam yang terjadi di sekitar kawasan pegunungan. Semakin curam kemiringan lereng atau kawasan, maka semakin besar kemungkinan terjadi longsor. Selanjutnya kita bahas gejala alam karena perbuatan manusia. Nah, ini kegiatan manusia juga ada yang merugikan alam. Contohnya, illegal logging atau bahasa Indonesianya adalah penembagan hutan secara liar. Sehingga banyak hutan yang gundul, kemudian aktivitas ini juga mengakibatkan bencana longsor, lalu banjir pada saat hujan. Selain itu, hewan-hewan di hutan pun kehilangan tempat tinggalnya. Selanjutnya, ladang berpindah. Ini maksudnya adalah ketika sebuah lahan yang tadinya hutan, kemudian diubah fungsinya, misalkan menjadi tempat industri atau pemukiman. Ini juga sama, bisa mengakibatkan hewan-hewan kehilangan tempat tinggalnya. Selanjutnya, membuang sampah sembarangan ini paling sering dibahas di sekolah. Sudah jelas ya, ketika membuang sampah sembarangan itu banyak sekali kerugiannya. Yang paling sering terjadi adalah banjir. Selanjutnya, kegiatan penambangan juga yang dimaksudkan di sini adalah yang liar ya, tidak memiliki izin dari pemerintah. Biasanya ini mencemari lingkungan, baik itu di darat, air, dan udara. Nah, itu adalah materi IPS untuk hari ini. Selanjutnya, materi terakhir yaitu PKN tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Minggu lalu kita sudah membahas tentang Dokuritsu Junbi Chosakai dan Dokuritsu Junbi Inkai. Kita akan lanjutkan proses perumusan Pancasila. Nah, kemarin sebelum sempat dibahas dalam BPUPKI itu adalah kesusunan kepanitiaannya. Ini adalah susunan kepanitiaan dari BPUPKI. Kalau di PPKI, ketuanya adalah Insinyur Soekarno. Nah, sebelum PPKI itu adalah BPUPKI terlebih dahulu. Nah, lalu pada saat proses perumusan Pancasila atau pada saat
sidang BPU PKI yang dimulai pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, ada 3 orang yang mencetuskan rumusan Pancasila. Yang pertama adalah Muhammad Yamin di hari pertama, selanjutnya Supomo di hari kedua, dan Insinyur Soekarno di hari ketiga. Nah, berikut ini adalah rumusan Pancasila yang diusulkan oleh masing-masing perumus Pancasila. Ini adalah gagasan Pancasila oleh Muhammad Yamin. Lalu ini adalah gagasan Pancasila oleh Supomo. Dan ini adalah gagasan Pancasila oleh Insinyur Soekarno. Dari ketiga gagasan ini, masing-masing gagasan dirumuskan kembali sehingga menjadi Pancasila yang sering kita bacakan di setiap hari Senin pada saat upacara pengibaran bendera merah putih. Nah, pada hari terakhir di tanggal 1 Juni 1945 dirumuskan Pancasila yang sering kita kumandangkan pada hari Senin. Maka ditetapkan juga pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila. Nah, sekian materi belajar dari rumah untuk pekan ke-8 ini. Semoga kalian bisa mencatat dengan jelas dan memahami materi ini dengan baik. Jangan lupa dibaca kembali catatannya dan lengkapi catatannya agar mempermudah kalian ketika menghadapi penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.